Perkenalkan, nama saya Eleutri Siska Karmelia Yetli, NPM 25103381, kelas 2025I, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini, saya akan membahas kasus tentang penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial yang dikaitkan dengan materi Pancasila sebagai ideologi negara. Suasana mencekam yang dibangun oleh konten-konten di media sosial memicu keresahan, kepanikan, hingga rasa saling curiga. Polisi akhirnya turun tangan. Hasilnya, fenomena ini bukanlah kejadian supranatural, melainkan sebuah rekayasa yang terstruktur. Polisi memastikan bahwa video-video yang beredar tersebut adalah berita bohong atau hoax. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran internet, media sosial untuk berkomunikasi, berbagi informasi, memperoleh pengetahuan, serta menyampaikan pendapat secara cepat tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Berbagai platform media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, bisnis, maupun interaksi sosial. Meskipun memberikan banyak manfaat, penggunaan media sosial juga menimbulkan banyak masalah. Yang sering terjadi adalah penyebaran berita bohong atau hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian. Hoaks merupakan informasi yang tidak sesuai dengan fakta, tetapi disebarkan seolah-olah benar. Sementara itu, ujaran kebencian adalah tindakan mengandung penghinaan, provokasi, diskriminasi, atau hasutan terhadap individu maupun kelompok. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian biasanya dilakukan melalui unggahan komentar, gambaran video yang mudah dibagikan kepada banyak orang. Kurangnya literasi digital dan kebiasaan masyarakat yang sering membagikan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu menyebabkan hoaks dapat menyebar dengan sangat cepat. Akibatnya, banyak orang yang terpengaruh oleh informasi palsu tersebut dan menganggapnya sebagai kebenaran. Kasus penyebaran hoaks dan ujaran kebencian dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti munculnya kesalahpahaman, konflik sosial, menurunnya rasa saling percaya. Dalam beberapa kasus hoaks yang mengandung isu sara, dapat memicu pertikaian dan mengganggu stabilitas keamanan. Selain itu, individu atau kelompok yang menjadi sasaran fitnah dan ujaran kebencian dapat mengalami kerugian secara moral, sosial, bahkan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kaitan dengan Pancasila sebagai ideologi negara yaitu Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang berisi nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Sebagai ideologi negara, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadi pedoman moral dan etika bagi seluruh warga negara dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern, termasuk dalam penggunaan media sosial. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila dapat dijadikan landasan untuk mencegah dan mengatasi penyebaran hoaks serta ujaran kebencian. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan bahwa setiap warga negara harus memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, serta menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Hampir semua agama mengajarkan nilai kejujuran, kebenaran, kasih sayang, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian jelas bertentangan dengan nilai-nilai tersebut karena mengandung unsur kebohongan, fitnah, dan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Seseorang yang menghayati nilai ketuhanan yang Maha Esa akan lebih berhati-hati dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Ia akan berusaha memastikan bahwa informasi yang diterima benar dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi orang lain. Dalam kehidupan bermedia sosial,
Pengamalan sila pertama dapat dilakukan dengan menghindari penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya, menjunjung tinggi nilai kejujuran dan berkomunikasi, menghormati perbedaan keyakinan dan tidak menyebarkan ujaran kebencian yang berkaitan dengan agama, menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan bermanfaat. Dengan demikian, sila pertama menjadi landasan moral dalam menciptakan lingkungan yang penuh kejujuran, toleransi, dan tanggung jawab. Yang berikut sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menekankan pentingnya penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil, dihormati, dan tidak direndahkan oleh orang lain. Ujaran kebencian seringkali menyerang kehormatan seseorang atau kelompok tertentu sehingga bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Begitu pula dengan penyebaran hoaks yang dapat merusak reputasi seseorang dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang menjadi sasaran informasi palsu. Penerapan sila kedua dan penggunaan media sosial dapat dilakukan melalui: yang pertama, menghargai hak dan martabat setiap orang; yang kedua, menghindari komentar yang bersifat menghina, mengejek, atau merendahkan orang lain; yang ketiga, memeriksa fakta sebelum membagikan informasi; yang keempat, mengembangkan sikap empati terhadap korban hoaks dan ujaran kebencian; yang kelima, menyampaikan kritik secara santun dan konstruktif. Dengan mengamalkan sila kedua, masyarakat dapat menciptakan interaksi digital yang lebih manusiawi, beretika, dan saling membantu. Yang berikut sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia merupakan salah satu nilai penting yang harus dijaga oleh seluruh warga negara Indonesia. Ras, budaya, dan bahasa. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa yang harus dipelihara dan dihormati. Hoaks dan ujaran kebencian seringkali memanfaatkan isu-isu sara untuk memprovokasi masyarakat. Informasi yang bersifat provokatif dapat menimbulkan prasangka, permusuhan, bahkan konflik antar kelompok. Jika dibiarkan, hal tersebut dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pengamalan sila ketiga dalam menghadapi hoaks dan ujaran kebencian dapat diwujudkan dengan menolak dan tidak menyebarkan informasi yang berpotensi memecah belah masyarakat, menghormati keberagaman yang ada di Indonesia, mengedepankan semangat persaudaraan dan toleransi, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Melalui penerapan sila ketiga, masyarakat dapat menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat integrasi nasional di tengah perkembangan teknologi informasi. Berikut sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajarkan bahwa setiap permasalahan hendaknya diselesaikan melalui musyawarah, dialog, dan kebijaksanaan. Dalam kehidupan demokratis, perbedaan pendapat merupakan hal yang normal dan harus dihargai. Namun, dalam praktiknya, media sosial sering menjadi sarana untuk menyebarkan provokasi, fitnah, dan ujaran kebencian terhadap pihak yang memiliki pandangan berbeda. Tindakan tersebut tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab. Pengamalan sila keempat dapat dilakukan dengan cara menghargai perbedaan pendapat, berdiskusi secara santun dan rasional, menghindari penyebaran informasi yang bersifat provokatif, mengutamakan dialog dan menyelesaikan konflik, menggunakan kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab. Dengan menerapkan nilai-nilai sila keempat, masyarakat dapat membangun budaya komunikasi yang sehat dan demokratis di ruang digital. Yang berikut, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menekankan pentingnya terciptanya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian dapat menimbulkan ketidakadilan karena menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu menjadi korban fitnah, diskriminasi, maupun pengucilan sosial. Selain itu, informasi palsu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan masyarakat sehingga merugikan banyak pihak. Penerapan sila kelima dalam penggunaan media sosial dapat dilakukan melalui
menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat, menolak segala bentuk diskriminasi dan ujaran kebencian, melindungi hak setiap orang untuk memperoleh informasi yang akurat, mendukung terciptanya ruang digital yang aman dan inklusif. Melalui pengamalan sila kelima, masyarakat dapat mewujudkan lingkungan yang digital yang lebih adil, aman, dan memberikan manfaat bagi seluruh warga negara. Upaya mengatasi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Untuk mengurangi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga, pendidikan, media, platform digital, dan masyarakat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain, meningkatkan literasi digital masyarakat agar mampu membedakan informasi yang benar dan yang palsu. Yang kedua, melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Yang ketiga, mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, melaporkan konten hoaks dan ujaran kebencian kepada pihak berwenang atau penyedia platform media sosial. Yang kelima, mengembangkan budaya berpikir kritis dalam menerima informasi. Yang keenam, menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini melalui pendidikan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketujuh, mendorong penggunaan media sosial secara positif untuk kegiatan edukatif, kreatif, dan produktif. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi dan kasus tersebut yaitu, kasus penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi masyarakat Indonesia di era digital. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga dapat mengancam persatuan, kerukunan, dan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran yang penting dalam memberikan pedoman bagi masyarakat untuk menghadapi permasalahan tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila mengajarkan kejujuran kemanusiaan, persatuan, demokrasi yang beradab, serta keadilan sosial. Dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam penggunaan media sosial, masyarakat dapat menciptakan ruang digital yang aman, santun, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berinteraksi di dunia digital. Dengan sikap yang bijaksana, kritis, dan bertanggung jawab, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian dapat diminimalkan sehingga persatuan bangsa tetap terjaga dan kehidupan masyarakat menjadi lebih damai, harmonis, serta sejahtera. Sekian materi dari saya, terima kasih.